Senjata andalan Sintayong buat geger publik Vietnam. Pemain kunci Timnas Indonesia U23 untuk hadapi Vietnam U23. Jadi kunci utama, Sintayong perbaiki masalah lama Timnas Indonesia. Jadi simak terus berita Timnas P selengkapnya. Senjata andalan Sintayong buat geger publik Vietnam. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U23 berhasil mengkandaskan Thailand U23 di laga semifinal Piala AFF U23 pada Kamis malam kemarin. Skuad Garuda Muda mengalahkan pasukan Gajah Perang Muda dengan skor 3-1. Kemenangan tersebut membawa Garuda Muda melaju ke babak final dengan menghadapi Vietnam U23 pada malam nanti pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Rayong, Thailand. Di sisi lain, jelang menghadapi laga tersebut, Vietnam justru dibuat terpukau dengan skema terciptanya gol Timnas Indonesia U23 ketika melawan Thailand kemarin. Seperti diketahui bahwa Timnas Indonesia era Sintayong memiliki banyak cara untuk menciptakan sebuah gol dalam pertandingan. Ada satu cara mencetak gol yang kini menjadi ciri khas skuad Garuda untuk membobol gawang lawannya. Pada era kepelatihan Arsi TK Korea Selatan ini, para penggemar sering melihat gol melalui skema lemparan ke dalam. Aktor utama dalam skema ini adalah Pratama Arhan yang mengisi pos bek kiri. Namun untuk Timnas Indonesia U23 saat ini, Robby Darwish lah yang diplot Sintayong untuk melakukan tugas yang biasa diemban oleh Pratama Arhan tersebut. Robby Darwish juga memang memiliki keahlian tersebut dan sudah dilakukan selama event Piala AFF U23 ini berlangsung. Namun pemain milik Persib Bandung itu baru membuahkan hasil kala Timnas Indonesia bersua dengan Thailand di babak semifinal pada Kamis malam kemarin. Salah satu gol milik Garuda Muda pun tercipta berkat aksi lemparan ke dalam tersebut. Muhammad Ferrari yang mencetak gol kedua Indonesia di menit ke-23 berhasil menanduk lemparan ke dalam dari Robby Darwish. Gol tersebut pun mendapatkan perhatian khusus dari salah satu media Vietnam yakni Soha.vn. Mereka menganggap lemparan ke dalam tersebut masih menjadi senjata mematikan milik skuad Garuda Muda. Oleh sebab itulah Soha berharap Vietnam mewaspadai salah satu senjata mematikan milik Garuda Muda tersebut. Hal itu dikarenakan Vietnam akan bersua dengan Timnas Indonesia U23 di partai final Piala AFF U23. Pemain kunci Timnas Indonesia untuk hadapi Vietnam U23. Pertama, Ramadan Sananta. Sosok yang tidak tergantikan di lini depan Garuda Muda ini memiliki peran yang krusial. Sananta sejauh ini sudah menciptakan 2 gol yang dia dapatkan di babak penyisian grup. Melawan Thailand U23 di laga semifinal kemarin, pemain asal Persis Solo ini sukses memberikan beberapa ancaman di depan gawang tim Gajah Perang. Meski tidak mencetak gol di laga tersebut, pergerakan Sananta mampu memaksa bek lawan untuk memberikan kawalan ekstra. Kondisi tersebut membuat pemain lain milik Garuda Muda tidak terkawal dan akhirnya sukses menciptakan gol. Kedua, Hernando Ari. Kiper andalan Garuda Muda ini memiliki peran yang krusial membawa timnya lolos ke partai final Piala AFF U23. Hernando sejauh ini baru kebobolan 3 buah gol di turnamen. Namun proses 3 gol tersebut didominasi kesalahan lini belakang mereka saat antisipasi bola. 2 gol di babak penyisian grup B terjadi karena blunder pemain belakang Garuda. Sementara 1 gol lain berasal dari Thailand di babak semifinal melalui proses set piece dari tendangan sudut. Kiper muda dari Persebaya Surabaya ini diprediksi akan kembali tampil di laga final melawan Vietnam nanti. Pasalnya Hernando memiliki jam terbang yang cukup banyak di timnas sekaligus klubnya. Ketiga, Alvendra Dewangga. Penampilan Dewangga terus berkembang semacam Piala AFF U23 kali ini. Sempat gagal menembus starting 11 di babak penyisian grup melawan Malaysia karena masih mengalami cedera ringan. Pemain asal PSIS Semarang ini membayar kepercayaan yang diberikan oleh Sintayong, yakni kalau menghadapi Timor Leste di fase grup.
Tampil solid di lini belakang, Dewangga pun sukses membawa timnya mencatatkan clean sheet di laga itu. Puncaknya adalah pemain berusia 22 tahun ini mampu menciptakan beberapa blok penting di lini pertahanan Garuda saat melawan Thailand. Pada laga tersebut, dirinya juga ditugaskan menjadi kapten oleh Sintayong untuk menggantikan Bagas Kava yang cedera. Perbaiki masalah lama, kunci Sintayong loloskan timnas U23 ke partai final. Usai menghadapi Thailand U23 di laga semifinal, kini skuad Garuda Muda memfokuskan diri menghadapi laga partai final dengan menghadapi Vietnam U23 pada Sabtu malam nanti. Skuad Garuda Muda pun diharuskan lebih bekerja keras lagi, sebab Vietnam merupakan lawan yang tentu tidak mudah dikalahkan. Terlebih skuad arahan Hang Antoine itu berstatus sebagai juara bertahan Piala AFF U23 tahun lalu. Jelang menghadapi laga panas ini, pelatih timnas Indonesia Sintayong pun tampaknya harus bekerja keras untuk membuat para pemainnya bisa bermain sepak bola dengan baik di ajang tersebut. Pasalnya, dalam kejuaraan ini, Sintayong harus mengajari cara passing bola dengan benar kepada para pemain timnas Indonesia U23. Hal itu pun terungkap dari sebuah video yang diunggah oleh penerjemah Sintayong Jong Shoksho di akun TikTok miliknya. Pria yang akrab disapa JJ itu membagikan momen latihan skuad Garuda Muda. Dalam video tersebut, Sintayong dipaksa mengajari para pemain cara mengoper bola dengan benar. Sebab masih ada banyak pemain yang belum menguasai salah satu kemampuan paling mendasar dari sepak bola ini. Video semacam ini pun jelas mendapatkan sorotan tajam dari netizen di media sosial. Sebab juru taktik kelas dunia seperti Sintayong ternyata masih harus melatih cara mengoper yang benar kepada pemain tim nasional. Padahal pengetahuan dan kemampuan semacam ini sebenarnya sudah harus dipahami para pemain sejak level sekolah, sepak bola, dan klub yang mereka bela. Namun nyatanya pemain-pemain yang berlabel timnas pun belum bisa menguasainya dengan baik. Di samping itu, dengan kerja keras, Sintayong melatih timnas Indonesia U23 kini berbuah manis. Dirinya sukses membawa Garuda Muda lolos ke babak final ajang tersebut. Selain itu, Sintayong juga membeberkan strateginya di Piala AFF kali ini. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku jika dirinya tidak menginstruksikan para pemain bermain keras. Sintayong justru menekankan anak asuhnya untuk tetap profesional dan tidak menyakiti pemain lawan.